Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan halo seluruh pemirsa setia Education Talk Sekolah Alam Bussowa dimanapun kalian berada. Senang sekali rasanya saya Anggi Aziza dapat kembali hadir untuk memandu episode berikutnya dari Education Talk Sekolah Alam Bussowa. Kali ini kembali lagi bersama saya, guru dari Sekolah Alam Bussowa, yang akan menjelaskan terkait pembelajaran yang ada di Sekolah Alam Bussowa. Secara khusus kali ini sudah ada Miss Nunung. Selamat pagi Miss. Pagi Miss Anggi. Terima kasih banyak Miss sudah hadir bersama kali ini. Sama-sama. Nah, Miss Nunung ini ternyata adalah guru sentra bahasa. Iya, betul sekali. Secara khusus di SD ya, Miss? Betul, SD. Nah, ini bahasa Indonesia apa bahasa Inggris, Miss? Nah, karena kami di Sekolah Alam Bussowa itu menerapkan program 2 pekan bahasa Indonesia, 2 pekan bahasa Inggris, jadi saya itu guru sentra kedua bahasa tersebut. Iya, betul. Okay. Nah, Miss, secara khusus nih, Miss, di Sekolah Alam Bussowa, bagaimana pembelajaran sentra bahasa ini khususnya untuk anak-anak SD? Boleh dijelaskan? Ya baik. Untuk pembelajaran sentra bahasa sendiri di SD, yang pertama itu kan terkait dengan literasi, bagaimana kami itu mengasah kemampuan membaca dan menulis bagi anak-anak sesuai dengan tahapan perkembangannya. Jadi saat programnya itu masuk di Pekan Bahasa Indonesia, jadi kami fokus untuk memberikan pembelajaran bahasa Indonesia. Saat pekannya masuk ke Pekan Bahasa Inggris, kami juga fokus memberikan pembelajaran terkait dengan bahasa Inggris, seperti itu. Jadi kalau misalnya 2 minggu pertama itu belajar bahasa Indonesia, jadi fokus baca tulisnya adalah bahasa Indonesia. Iya, ya, betul Miss? sekali. Nah, Iya. kalau berikutnya sama dengan bahasa Inggris. Iya, Nah, betul. itu bagaimana, Miss? Mengajarkan baca dan tulis untuk anak-anak SD itu seperti apa, Miss? Apakah diajarkan langsung atau melewati buku atau bagaimana, Miss? Kalau untuk SD sendiri kan karena saya pegang itu untuk sentra sendiri saya pegang dari kelas 1 sampai kelas 5, otomatis pasti berbeda kan. Nah, karena saya juga wali kelas 1, otomatis saya itu memberikan pembelajaran sesuai dengan pendekatan, sesuai dengan tahapan perkembangannya mereka. Jadi untuk kelas 1 sendiri itu karena kebanyakan dari mereka itu masih di tahap belajar membaca dan menulis, jadi kami perkenalkan sesuai dengan gambar-gambar dulu, dan juga memberikan kosakata itu masih 2 suku kata saja, ya seperti. Jadi mereka mengenal dulu, setelah mereka mengenal baru kita ajarkan untuk tahapan membacanya. Begitu juga untuk menulis. Nah, itu kalau kelas 1. Betul. Berarti beda-beda lagi ya, Miss? Kalau kelas 2 sampai kelas 5 itu kayak gimana, Miss? Kalau untuk kelas 2 sendiri itu kan mayoritas sudah bisa. Jadi itu kelas 2 sampai kelas 5 itu kami itu mayoritas menggunakan juga buku cetak yang disediakan di sekolah. Jadi kami menggunakan acuan tersebut sambil mengkolaborasikan juga dengan tahapan perkembangan yang kami gunakan. Seperti itu, Miss. Nah, lanjut lagi, Miss. Kelas 3, Miss, gimana? Kelas 3 karena mereka mayoritas sudah mampu membaca dan menulis dan juga mampu menginterpretasikan apa yang disampaikan. Jadi itu saya lebih mudah juga untuk kelas-kelas tinggi. Jadi kelas 3, 4, 5 itu sudah lebih mudah untuk menyambungkan mata pelajaran yang disampaikan. Jadi mereka lebih enjoy dan juga lebih senang menuliskan apa yang disampaikan dari Miss-nya. Seperti Jadi itu. memang disesuaikan ya, Miss, Iya, dengan betul. usia dan tahap perkembangan anak. Nah, tidak dipaksakan bahwa dari SD masuk SD sudah harus bisa membaca dan menulis. Nah, seperti yang ada di luar sana. Betul ya, sekali. Tapi kalau di Sekolah Alam Bussowa itu memang diajarkan bahwa kelas 1 itu bukan diajarkan untuk harus langsung bisa membaca dan menulis, tapi memang dibiasakan terlebih dahulu, diajarkan terlebih dahulu pelan-pelan sesuai dengan tahap perkembangannya. Betul sekali. Baik, Miss. Kalau misalnya ini terkait dengan membaca dan menulis ya, Miss. Nah, yang paling utama kan sebenarnya kalau dalam pembelajaran bagaimana menumbuhkan minat baca, bagaimana agar anak-anak ini senang membaca, suka membaca. Nah, kalau di Sekolah Alam seperti apa, Miss, kegiatan yang dilakukan? Untuk kegiatannya sendiri itu ada kita itu programnya namanya reading time dan juga ada journal time. Nah, di kami itu di pagi hari setelah mereka sampai di sekolah itu yang pertama itu mereka lakukan adalah journal time. Jurnal pagi dan juga jurnal siang nanti di siang harinya. Nah, saat di pagi hari itu kami itu sudah memberikan tema di papan tulis terkait dengan apa yang harus mereka tuliskan. Jadi itu mereka langsung menuliskan apa yang menjadi tema pembelajarannya. Nah, setelah mereka membuat jurnal itu, nah kita adalah kegiatan reading time namanya. Jadi mereka akan memilih buku yang mereka pilih. Setelah mereka memilih buku dan mereka baca, nah mereka akan retelling kepada kita apa sih yang sudah kamu pahami dari buku yang sudah kamu pilih, seperti itu. Jadi seperti itu program-program ataupun kegiatan yang kami berikan kepada anak-anak untuk memberikan untuk menumbuhkan rasa minatnya membaca dan juga minat menulis kepada anak-anak. Jadi itu. Bukan sekedar disuruh membaca ya, Miss, Betul. tapi bahwa apa yang dari bacaannya itu
apa yang mereka pahami dari Betul. situ. Dan katanya ya, seperti ini juga ya Miss, kalau misalnya kita bisa menjelaskan kepada orang lain, jadinya kita jadi lebih paham 2 kali. Betul, Jadi mereka retelling dari dia. retellingnya itu jadi dibiasakan bahwa apa yang mereka baca itu dibiasakan agar mereka bisa menyampaikan kembali kepada teman-temannya. Jadi Betul bisa lebih sekali. paham. Betul, Nah, biasanya kan kalau anak-anak itu akan lebih paham iya, ketika temannya itu yang menjelaskan ulang. Iya, jadi betul. bahasanya Jadi dengan sendiri. bahasanya mereka Betul sendiri. sekali, iya. Nah, kalau journal time ini agak menarik ya, Miss. Soalnya kan saya juga malah baru tahu journaling itu pada saat saya sudah dewasa, bahwa ternyata ada journaling kayak Iya. kita menuliskan perasaan mungkin kalau Betul. sebelum memulai hari, setelah memulai hari, kayak dulu mungkin pas masih kecil diary ya, Miss. Tapi Iya. sekarang ya journaling gitu Beda ya. lagi, ya, Dan betul. sekarang itu bahkan diterapkan juga di pembelajarannya mereka di kelas ya, Miss. Jadi Betul. akan lebih efektif jadinya ya, Miss. Karena Betul. mereka selain belajar menulis, belajar juga mengungkapkan apa yang mereka rasakan, mungkin apa yang ada di pikirannya mereka pada saat itu melihat temanya ya, Miss. Temanya betul. Biasanya tuh mereka setelah melihat tema, oh sudah tahu, oh ya sepertinya saya harus menuliskan seperti ini. Iya, Nah, iya, iya. kembali lagi seperti yang saya sampaikan sebelumnya itu kan karena dari kelas 1 sampai kelas 5 itu dan 6 itu berbeda. Jadi untuk kelas 1 sendiri itu dia ada pola-polanya sendiri. Jadi itu kalimatnya sendiri juga berbeda. Di kelas 1 itu dia masih fokus untuk menulis kalimat SPO, sedangkan untuk kelas tinggi itu sudah membuat dalam bentuk paragraf seperti jadi bentuk cerita. Jadi Iya. terlihat perkembangannya ya, Betul Miss, dari sekali. kelas 1 sampai kelas 5 dengan metode yang seperti ini. Nah, Miss, semisal juga ini kan terkait dengan membaca. Kalau misalnya menulis, Miss, bagaimana kalau di sekolah alam Bosowa misalnya ada anak yang memang kurang tertarik untuk belajar literasi atau membaca dan menulis, mereka masih perlu dibimbing lagi. Dari Miss Nunung itu seperti apa, Miss? Kalau saya pribadi ya, kalau untuk memberikan pelajaran tambahan juga bagi anak-anak yang mungkin kurang dalam literasi itu, yang pertama kita cari dulu dia tertariknya dengan mata pelajaran apa. Nah, misalnya ada satu anak yang tertarik misalnya dengan pelajaran sains, berarti saya cari buku dulu terkait dengan hal itu. Nah, setelah itu kita bantu bacakan lah, karena mereka kan masih tahu belajar. Jadi kita bantu bacakan, oh kira-kira ini di dalam buku ini ceritanya tentang ini. Nah, setelah itu mereka lihat gambarnya saja, belum bisa baca. Jadi tapi kita menjelaskan apa yang ada di dalam buku tersebut. Seperti itu. Jadi tahu dulu minatnya mereka apa, sukanya apa. Jadi mereka bisa lebih tertarik dulu awalnya. Setelah itu baru kita berikan pelajaran-pelajaran tambahan sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi memang tidak dipaksakan ya, Miss, tapi justru mencari sebab akibat. Betul sekali. Kenapa misalnya mereka kurang minat, jadi dia cari tahu sebenarnya mereka yang minatnya di mana. Dan dari minatnya itu pelan-pelan diarahkan agar pada akhirnya bisa tetap menuju ke literasi, karena kalau kita melihat literasi di semua aspek ada ya, Miss, literasi. Jadi ternyata kalau melihat minatnya yang bisa juga diselipkan literasi, ada literasi di situ, dan itu yang bisa juga diajarkan sama mereka. Nah, Miss, berikutnya, kalau ini kan tadi karena Miss mengajar dari kelas 1 sampai kelas 5, akan kelihatan perkembangan tiap anak gitu ya. Ada cerita khusus tidak, Miss, yang Miss lihat bahwa memang anak ini dari kelas 1 seperti apa, dan pada akhirnya pada saat sampai kelas 5 atau kelas 6 itu perkembangannya sudah seperti apa? Oke, baik. Nah, itu ada sangat banyak sebenarnya cerita terkait beberapa perkembangan anak-anak ya. Yang saya ingat itu ada salah satu anak yang sekarang sudah kelas 3 kalau saya tidak salah. Itu saya ajarnya dari kelas 1. Nah, saat kelas 1 dan 2 itu si anak ini tuh masih butuh banyak proses, butuh banyak stimulus terkait dengan program literasi kami, yaitu baca dan menulis kan. Tapi alhamdulillah di kelas 3 ini saya lihat, karena saya juga ajar dia di sentra kan, alhamdulillah dalam proses membaca dan menulisnya sudah lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya, terutama pada saat dia menulis meskipun masih menggabungkan huruf kecil dan juga huruf kapital dalam sebuah kalimat. Tapi itu menurut saya itu nanti bisa belajar lagi dia. Alhamdulillah sudah ada perubahan dari 2 tahun sebelumnya, di mana dia masih kebingungan, Miss, bagaimana cara menuliskan sebuah huruf menjadi sebuah kata, menjadi sebuah kalimat. Tapi di kelas 3 ini saya lihat Masya Allah dia sudah bisa membuat sebuah paragraf, malah sebuah cerita. Jadi Masya Allah di situ saya sangat terharu dan juga bangga melihat perkembangannya dia. Seperti itu. Berarti terlihat betul ya, Miss, perkembangannya, dan memang perkembangannya itu menyesuaikan dengan tahap perkembangan atau usianya masing-masing. Jadi tidak dipaksakan bahwa dari usia masih kelas 1 SD sudah harus bisa membuat paragraf atau kalimat, tapi betul-betul bertahap dan akan kelihatan sendiri ya, Miss, pada usianya yang tepat. Ya tidak perlu dipaksa sebenarnya sih, bagaimana anaknya itu keinginannya seperti, dan bagaimana juga kita
memberikan habit dan juga pola-pola yang membuat dia itu bisa senang dulu, terutama bisa senang dulu lalu dia bisa kerjakan sesuai dengan keinginannya. Jadi Seperti memang itu. betul-betul Miss Nunung selaku guru sentra bahasa ini betul-betul memberikan stimulus dan dorongan-dorongan yang Iya. sesuai dengan tahap perkembangannya dan akan terlihat sendiri juga Betul. perkembangannya seiring berjalannya waktu gitu ya Miss. Iya. Nah, Miss ini yang dilakukan di sekolah. Bagaimana kalau misalnya orang tuanya mau melanjutkan yang Miss Nunung ajarkan di sekolah itu orang tua harus apa di rumah Miss? Oke, karena kami itu juga Miss, ada kan setiap selesai pembelajaran itu kami selalu mengirimkan notifikasi. Nah, dari notifikasi itu kami itu memberikan terkait dengan kegiatan apa yang dilaksanakan oleh anaknya di sekolah. Nah, terkadang juga orang tua itu bertanya, Miss, apa yang harus saya lakukan di rumah supaya bisa membantu anak saya di rumah untuk melanjutkan kegiatannya di rumah kan seperti itu. Jadi saya sampaikanlah Bapak dan Ibu melalui WA tersebut boleh dibantu mungkin untuk membacakan buku dulu kepada anak-anak yang pertama, dan juga kegiatan jurnal itu boleh dilaksanakan juga di rumah supaya mereka lebih terlatih menuliskan terkait dengan perasaannya. Yang paling mudah kan ditulis terkait dengan perasaan, apa yang kamu lakukan hari ini, bagaimana perasaanmu, apa yang membuat kamu sedih, mungkin seperti itu yang hal-hal basic dan dalam kita bisa dituangkan dalam bentuk tulisan. Jadi hal-hal basic seperti itu mungkin kita lihat terlihat sepele tapi sebenarnya itu memberikan pengaruh besar juga bagi anak-anak. Jadi mungkin bagi para orang tua boleh dibantu. Yang pertama itu tadi memberikan waktu kepada anaknya untuk membaca buku bersama dan juga membuat jurnal di rumah, ya apapun itu temanya yang diinginkan oleh anaknya, seperti itu. Jadi memang pembelajaran ini bisa ya Miss dilanjutkan oleh orang iya, tuanya boleh di rumah. sekali. Dan Iya. ini Miss memberikan notifikasi kepada orang tuanya itu pasti akan berbeda-beda ya Miss. Betul. Setiap anak, ada anak yang treatmentnya berbeda dari anak yang lain, jadi memang disesuaikan dengan masing-masing anak bagaimana, dan itu memang sudah langsung spesifik kepada orang tuanya juga masing-masing. Jadi orang tua betul-betul tahu perkembangannya di sekolah apa kebutuhan bagaimana anaknya, dan apa yang bisa dibantu di rumah agar di sekolah bisa dilanjutkan ya Miss perkembangannya dari sekolah ke rumah. Iya, Nah, yang terakhir Miss, boleh Miss harapannya untuk orang tua ataupun orang tua dan anak-anak yang saat ini Miss ajarkan di sekolah alam di SD-nya, bagaimana harapannya Miss terkait dengan pengembangan literasi ataupun bahasanya? Oke, untuk harapan saya sendiri sih sebagai guru terutama di sekolah itu program-program yang kami laksanakan di sekolah itu mungkin bisa dibantu laksanakan lagi di rumah. Nah, jadi kami di sekolah itu merasa terbantu, dan juga kan karena kami tahu bahwa sekolah itu tidak akan bisa berjalan dan anak itu tidak akan bisa berkembang tanpa ada juga partnership dari orang tua. Jadi sekolah dan rumah itu adalah partner yang bisa membantu anak-anak untuk meningkatkan tumbuh kembangnya terkait dengan literasi tadi, membaca dan menulis. Jadi hal itu pula lah yang bisa saya sampaikan terkait dengan harapan saya kepada anak-anak untuk meningkatkan minat bacanya juga di rumah. Seperti itu. Jadi memang ya Miss, kalau di sekolah alam Muswa dengan kualitas pembelajaran yang sudah diajarkan seperti ini, tetap harus ada partnership dari orang tuanya agar Tidak bisa bisa jalan membantu sendiri. bisa jalan sendiri. Walaupun mungkin anaknya disekolahkan di sekolah dengan kualitas seperti di sekolah alam Muswa yang semuanya guru-gurunya sudah fokus dengan sentra tertentu mengajarkan sesuai dengan tahap perkembangannya. Ini juga perlu dibantu oleh orang tuanya di rumah agar berlanjut ya betul Miss sekali. pembelajarannya. Jadi nanti diharapkan maksimal gitu ya Miss hasilnya semuanya baik terutama untuk anak-anaknya. Oke. Terima kasih banyak Miss Nunung Ya, kesempatannya sama-sama. pagi hari ini bisa gabung bersama untuk podcast. Nah, Miss semoga kedepannya banyak terdengar lagi kabar-kabar baik ya Miss dari sekolah alam Bosowa. Terima kasih banyak Miss sudah bergabung bersama. Terima kasih banyak teman-teman, ayah bunda dan orang tua di luar sana yang sudah menonton. Kalaupun ada saran terkait dengan apalagi sih yang mau diketahui terkait dengan sekolah alam Bosowa, boleh sarannya di kolom komentar. Terima kasih banyak sudah menonton. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.